Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membawakan materi tentang mengidentifikasi materi matematika yang sulit bagi siswa. Dengan anggota kelompok yaitu dengan saya sendiri, Sri Ayuni dengan NIM 19014020016 dan yang kedua Rizky Asia dengan NIM 19014020026. Baiklah, selanjutnya yaitu ada beberapa kesulitan siswa dalam memahami materi segitiga. Yang pertama yaitu kesulitan memahami konsep segitiga. Yang kedua, membedakan tinggi segitiga dan bagi tinggi segitiga. Yang ketiga, kesulitan dalam menjawab soal latihan yang berhubungan dengan segitiga. Pemecahan masalah. Yang pertama, pengertian segitiga. Saat memulai pembelajaran di kelas, kita terlebih dahulu menjelaskan pengertian atau mengenalkan apa yang dimaksud dengan segitiga kepada siswa terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke materi-materi yang lebih dalam, yang lebih ke dalam rumusnya. Oleh karena itu kita menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan segitiga. Dan di sini segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi dengan adanya 3 buah sisi serta 3 buah titik sudut dengan simbol yang diberikan dengan bentuk segitiga. Selanjutnya, penyebab siswa kesulitan dengan konsep segitiga, di mana siswa yang masih kurang memahami konsep dasar itu akan disebabkan oleh siswa yang kurang memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran matematika. Maka dapat disimpulkan bahwa penyebab siswa mengalami hambatan belajar adalah kurang konsentrasinya siswa dalam proses belajar mengajar. Hal ini disebabkan minimnya penggunaan media pembelajaran dan bahan ajar yang menarik dalam pembelajaran. Selanjutnya, membedakan garis tinggi segitiga dan garis bagi segitiga. Saat menjelaskan materi ini atau guru yang sedang membedakan garis tinggi dan garis bagi segitiga, guru lebih dulu menggambar segitiga dan menunjukkan yang mana yang dimaksud dengan tinggi segitiga dan mana yang dimaksud dengan bagi segitiga. Dengan cara memperhatikan langsung atau memberikan gambarnya secara langsung, itu mampu meningkatkan pemahaman siswa lebih, karena siswa akan lebih paham ketika pembelajaran itu diperhatikan langsung atau dilihat langsung bentuk atau contohnya. Seperti pada segitiga ini, tinggi segitiga dan garis bagi, siswa mampu membedakan dengan cara guru yang menunjuk langsung ini yang dimaksud tinggi segitiga dan ini garis bagi segitiga, dan menjelaskan pengertian dari tinggi segitiga dan bagi segitiga agar siswa lebih memahami lagi tentang pengertiannya dan mampu membedakan dari kedua hal tersebut. Kita menjelaskan dulu terlebih dahulu apa itu garis tinggi. Di sini garis tinggi segitiga yaitu garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Di depan layar ada contoh bentuk segitiga. Nah, pada segitiga FGH dan garis FI merupakan garis tinggi segitiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu bagian B. Garis bagi suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga sehingga membagi sudut tersebut menjadi 2 sama besar. Pada segitiga FGH,
Sudut FI merupakan garis bagi, sedangkan pada segitiga LKJ, sudut KM merupakan garis bagi. Kita lanjut. Kesalahan dalam menjawab soal latihan yang berhubungan dengan segitiga. Kesulitan yang dialami siswa akan mempengaruhi hasil akhir dari jawaban siswa karena menggunakan rumus yang salah. Hal ini ditandai dengan siswa yang tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kesalahan ini juga disebabkan pada pengajaran, yaitu dalam memahami konsep segitiga, karena siswa cenderung menghafalkan rumus segitiga tanpa memahami konsep pada segitiga. Menurut Van Hyle dalam Suherman 2003, bahwa ada beberapa tahap belajar siswa, salah satunya adalah tahap pengenalan. Dalam tahap ini, siswa mulai belajar mengenai suatu bentuk dan jenis-jenis garis segitiga. Oleh karena itu, siswa harus mengenali terlebih dahulu jenis-jenis segitiga yang tepat, agar nantinya siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis segitiga tersebut dengan benar dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Menurut Sumarno 2003, aktivitas yang harus dilakukan siswa dalam kegiatan menyelesaikan pemecahan masalah meliputi mengidentifikasi unsur apa yang diketahui, mengidentifikasi apa yang ditanyakan, serta mencakup unsur-unsur yang diperlukan. Oleh karena itu, siswa harus memiliki pemahaman yang baik terhadap suatu konsep agar pada saat konsep-konsep itu muncul kembali, siswa tidak mengalami kesalahan yang sama.